Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Eka Putri, NIM 2019212051, kelas 4B Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, mata kuliah Manajemen Kepemimpinan. Dosen pengampu Ibu Puput Sekarsari SPD MM. Di video ini saya akan menjelaskan materi bab 11, Organisasi dan Manajemen Kepemimpinan. Definisi organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian adapun bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama yaitu organisasi garis. Organisasi garis adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan yang terendah, antara eselon 1 dengan eselon yang lain. Masing-masing dihubungkan dengan garis pemenang atau komando, contohnya perbengkelan, kedai nasi, warteg, dan rukun tetangga. Yang kedua, organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu, contohnya PT Tiviko Tbk. Yang ketiga, organisasi garis dan staf. Kombinasi dari organisasi garis dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal, dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan bawahannya, untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut. Seorang pemimpin mendapat bantuan dari para staf di bawahannya. Tugas para staf di sini adalah untuk membantu memberikan pemikiran nasihat atau saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Contohnya, PT Pos Indonesia. Selanjutnya, organisasi sistem tertutup dan sistem terbuka. Organisasi sistem tertutup. Organisasi yang menganut konsep sistem tertutup adalah organisasi tersebut tidak memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan lingkungan luar. Organisasi ini cenderung lebih kaku dan itu terakumulasi dalam bentuk kebijaksanaan yang dihasilkan. Organisasi sistem terbuka. Organisasi dengan sistem terbuka adalah organisasi yang memiliki tingkat interaksi tinggi dengan lingkungan luar. Organisasi ini cenderung interaktif dan dinamis dalam menanggapi setiap bentuk perubahan yang terjadi, karena mengedepankan kebersamaan dan memiliki kepedulian tinggi pada lingkungan bisnis, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya, organisasi sistem dalam perspektif manajemen kepemimpinan. Maksudnya, mengandung konsep manajemen kepemimpinan modern terbuka yang menerima berbagai ide dan masukan dari berbagai pihak, sehingga menempatkan organisasi tersebut memiliki kemampuan adaptasi tinggi dengan kondisi pasar global. Kemudian, profit dan kontinuitas dalam organisasi. Bagi suatu organisasi yang berorientasi profit, artinya organisasi tersebut mengejar penjualan yang tinggi dengan tujuan memaksimalkan perolehan laba. Dengan perolehan laba yang tinggi, maka perusahaan akan mengalami kemakmuran keuangan atau kesejahteraan yang layak. Pada sisi kontinuitas, dituntut untuk mampu menjalankan organisasi secara jangka panjang. Kontinuitas ini dapat dilihat dari segi pertumbuhan badan usaha, seperti pertumbuhan omset, laba bersih, dan pendapatan kotor. Kemudian materi selanjutnya yaitu
Lingkungan organisasi dan globalisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Sedangkan globalisasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisnis, manajer dari perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Adapun daur hidup organisasi. Daur hidup digunakan untuk memperlihatkan bagaimana suatu organisasi bergerak, di mana terdapat 5 tahapan, yaitu 1. Tahap kewiraswastaan. Organisasi berada pada masa pertumbuhan. Yang kedua, tahap kebersamaan. Misi dari organisasi telah menjadi jelas. Kemudian yang ketiga, tahap formalisasi dan kontrol. Peraturan dan prosedur formal dijalankan, inovasi kurang ditekankan, sedangkan efisiensi dan stabilitas ditekankan. Yang keempat, tahap perluasan struktur. Organisasi mendiversikan produk atau jasanya. Manajemen mencari produk baru dan peluang untuk tumbuh. Kemudian yang kelima, tahap kemunduran atau kematian. Sebagai akibat dari persaingan, pasar yang mengecil atau kekuatan yang sama, maka organisasi yang berada dalam tahap mundur ini menemukan bahwa permintaan akan produk atau jasanya makin mengecil. Kemudian materi selanjutnya yaitu memahami daur hidup produk sebagai pembanding daur hidup organisasi. Daur hidup produk merupakan konsep penting dalam pemasaran yang dapat memberikan gambaran dinamika kompetitif suatu produk, yaitu tahap-tahap yang berbeda dalam sejarah penjualannya. Tiap tahapan produk mempunyai tantangan yang berbeda dan dapat memberikan kontribusi laba yang berbeda, sehingga dibutuhkan strategi pemasaran yang handal. Konsep daur hidup produk mempunyai peranan penting dalam penentuan strategi pemasaran. Konsep tersebut membantu manajer pemasaran dalam 1. Mengidentifikasi signifikasi tren penjualan. Yang kedua, memperkirakan sifat persaingan, biaya, dan peluang pasar yang terus berubah. Selanjutnya, teori organisasi. Gambar di atas adalah bagan mengenai perkembangan teori organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai perkembangan teori organisasi. Yang pertama, teori organisasi klasik. Teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Yang kedua, teori birokrasi. Birokrasi mencoba melukiskan sebuah organisasi yang ideal, organisasi yang secara murni, rasional, dan yang akan memberikan efisiensi operasi yang maksimum. Yang ketiga, teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan para pemimpin dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Keempat, manajemen ilmiah. Pendekatan klasik untuk manajemen yang menekankan penerapan prinsip-prinsip ilmiah, termasuk peningkatan efisiensi, kinerja, dan produktivitas melalui analisis rasional terhadap komponen-komponen produksi. Yang kelima, teori neoklasik. Teori ini menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya.
Yang keenam, teori modern. Teori ini menekankan bahwa organisasi harus bersifat terbuka dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik lingkungannya. Kemudian yang ketujuh, teori postmodern, sebuah konsep yang jauh lebih komprehensif yang melingkupi seni, arsitektur, dan kritik. Organisasi dan manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Secara umum, bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Selanjutnya, alasan suatu organisasi bisnis harus menerapkan manajemen kinerja global. Yang pertama, sebagai sarana mencapai langkah strategis. Langkah strategis ini bisa diukur dari mengetahui perilaku karyawan, manajemen, dan berbagai faktor lain. Yang kedua, fungsi untuk tujuan administratif. Sistem administratif melibatkan banyak aspek yang saling berhubungan di perusahaan, seperti untuk mengkaji promosi yang dilakukan perusahaan, atau isu penting lain seperti pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yang ketiga, sebagai pengembangan perusahaan, sebagai sarana dalam meningkatkan kapasitas karyawan, terutama untuk karyawan yang memiliki potensi dan prestasi di bidang yang sedang dijalaninya. Kemudian materi yang terakhir yaitu solusi dalam menghadapi berbagai masalah di bidang organisasi. Strategi pemecahan masalah yang tepat merupakan pendekatan terstruktur untuk mengatasi masalah dan dapat mengarahkan ke solusi terbaik. Berikut adalah langkah-langkah strategi pemecahan masalah efektif yang dapat diterapkan. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, curah pendapat. Ketiga, pemilihan. Keempat, pengembangan. Kelima, rencana tindakan. Dan yang terakhir, penilaian. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.